sedang ngamuk, marah. Sakit itu sebenarnya. Siapapun kalau melakukan kejahatan sendiri nggak berani. Tetapi kalau dia sudah ada dalam satu kelompok, maka pemikirannya kalau kelompok itu tidak akan bisa dikenangi hukum. Kenapa masyarakat sampai memukul? Karena masyarakat nggak percaya gitu loh. Kalau ditangani polisi pasti dia lepas. Nah, kalau dapat dia lepas, gua hajar duluan. Kan seperti itu. Dalam beberapa pekan terakhir, publik menyaksikan pola yang sama. Di Tabanan, Bali, terduga pencuri ayam tewas. Di Morowali, Sulawesi Tengah, terduga pencuri motor tewas dikeroyok. Di Tasikmalaya, sopir dihajar karena disangka begal. Di Matraman, Jakarta Timur, bentrokan massa mengakibatkan 1 orang tewas. Di Palembang, terduga pencuri diikat dan dipukuli warga. Untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa masyarakat seolah merasa berhak untuk menjadi hakim sekaligus eksekutor, kita akan membahasnya bersama Prof. Ci Juliati Hisyam, Guru Besar Sosiologi Kriminologi UNJ. Selamat malam, Prof. Ci. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Prof. Ci, mungkin kita mulai dari mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam beberapa pekan ini. Mengapa itu rentetan kejadian amukan massa itu bisa terjadi? Apakah ini lebih kepada emosi sesaat atau gejala sosial yang lebih serius? Ya, makasih Mbak. Memang negara kita sedang ramai ya dengan berbagai macam fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini. Ini menunjukkan masyarakat kita itu sedang sakit. Menurut saya seperti itu. Jadi ini adalah patologi. Kenapa? Lalu kalau kita katakan ini penyakit, berarti ada sebabnya. Ya. Nah, di mana sebabnya? Harus kita cari. Kenapa masyarakat sampai ngamuk seperti ini? Kita tanda petik ngamuk ya, kita sebut dia ngamuk. Karena di mana-mana dia menyatakan bahwa pengadilan dialah yang paling benar. Nah, berarti kan ini masyarakat sedang ngamuk, marah. Sakit itu sebenarnya. Karena kenapa? Kita kan negara hukum. Kita punya aturan hukum. Tapi masyarakat tidak mau itu. Nah, ini yang harus diselesaikan akar permasalahannya. Oke, kalau dibilang sakit berarti bagian mananya yang sakit, Prof. Ci? Yang sakit itu adalah ekonomi. Akar permasalahannya adalah ekonomi. Oke, jadi kalau kemudian ekonomi kita baik-baik saja, kejadian kemarin itu tidak akan menggerakkan massa menurut Prof. Ci? Insya Allah seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya masyarakat itu kan hanya butuh apa sih? Sandang, pangan, papan. Kalau itu tercukupi, insya Allah tuh nggak akan ada yang namanya kejahatan seperti itu, kecuali yang memang memiliki karakter jahat. Kita katakan jahat itu untuk yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana ya, gitu loh. Kalau kita katakan dia penyimpangan, itu lebih luas lagi, karena penyimpangan itu lebih luas daripada kejahatan. Nah, itu yang punya karakter seperti itu kan tidak banyak sebenarnya. Tetapi kenapa masyarakat sekarang jadi banyak seperti itu? Tadi pemicunya adalah masalah ekonomi. Dia nggak bisa memenuhi segala kebutuhannya tadi. Sandang, pangan, papannya nggak cukup, ngamuk. Kan seperti itu. Oke, lagi-lagi saya masih mau mencoba memahami logika di balik main hakim sendiri ya, Prof. Ci. Karena kemarin itu sempat ada polling, ada survei di salah satu media online yang menanyakan bagaimana sebenarnya kalau publik itu diperbolehkan untuk menangkap pelaku kejahatan. Dan itu hasilnya 70% menyatakan boleh. Tetapi memang semua orang rata-rata kalau diwawancara, TV pun juga melakukan ya Vox Pop begitu dengan masyarakat ketika ditanya, ya memang itu salah, tetapi main hakim sendiri juga salah. Jadi kalau ditanya per individu sebenarnya orang itu tahu bahwa main hakim sendiri itu tidak boleh. Tetapi ketika mereka di dalam satu kelompok massa, Prof, satu orang mungkin berteriak hajar, seolah-olah logika itu tidak ada. Nah, bagaimana mencoba memahami apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam kerumunan kemudian bisa bertindak di luar rem-rem yang sebenarnya seharusnya ada, Prof? Ya gini, dalam melakukan suatu perbuatan kelompok, kalau dia sendiri nggak berani, karena siapapun kalau melakukan kejahatan sendiri nggak berani. Tetapi kalau dia sudah ada dalam satu kelompok, maka pemikirannya kalau kelompok itu tidak akan bisa dikenangi hukum. Ada perasaan bahwa kalau beramai-ramai saya tidak akan dihukum. Nggak bakal kena hukum, gitu loh. Dan dia memiliki suatu motivasi yang sama.
menghajar itu pelaku. Karena rasa pelampiasan emosi, nah itu yang dilakukan. Nah, mumpung rame-rame nih, kenal juga enggak di antara kelompok itu? Saya yakin enggak kenal. Dicuri ayamnya juga mungkin bukan ayam dia begitu ya? Iya, artinya antara orang yang melakukan pemukulan dengan yang lainnya, satu kelompok yang tadi mukulin orang yang mencuri, enggak saling kenal. Tapi rasa emosi dia, melampiaskan kemarahan dia terhadap pelaku kejahatan, itu terasa tersalurkan. Dan dia merasa ini loh saatnya kemarahan itu ditunjukkan dan nggak bakal dihukum, kita kan rame-rame. Nah, seperti itu masyarakat selalu beranggapan seperti itu. Padahal kita negara hukum, mau orang sendiri mau beramai-ramai ya tetap bertentangan dengan hukum, ya kita harus sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Oke, jadi logikanya ini logika normal ketika individu ditanyai apakah boleh atau tidak boleh, kemudian dijawab oh tidak boleh main hakim sendiri, itu ketika di dalam kelompok itu kemudian matikah logika itu atau muncul logika baru bahwa kita harus sama-sama menghukum pelaku ini? Yang mana yang terjadi, Prof? Ya kalau kita katakan logikanya saat dia sendiri kan tadi saya bilang kalau dia melakukan sendiri itu dia takut. Oke. Gitu loh. Jadi ketika dia rame-rame, ya dia berani. Kenapa? Ya udah saatnya dia mau marah tuh karena dia merasa lu yang mencuri gitu. Apalagi misalnya ada mencuri motor gitu kan ya, mencuri harta benda. Kan kalau dia sendiri dia takut. Iya. Tapi kalau dia rame-rame kesempatan nih gitu loh. Menurut dia itulah teori pembenarannya. Oke. Gitu. Jadi dia bersama-sama lah. Dan Prof tadi mengatakan bahwa masyarakat tuh butuh pelampiasan. Jadi berarti memang ada emosi yang butuh penyaluran ya, Prof? Iya, karena selama ini kan tertahan. Misal tertahan gini, kita kan negara kita berdasarkan hukum. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan hukum, ya kan? Nah, tapi ketika dia merasa bahwa dia tertekan, kemudian kemarin ada suatu peristiwa yang mengatakan bahwa begal itu juga manusia. Ya, yang namanya begal itu pekerjaan, itu masyarakat dendam loh. Marah dia, kenapa? Loh, udah tahu bertentangan dengan hukum, menyalahi aturan hukum, kok dibela oleh yang tanda petik oknum tersebut. Nah, inilah dia menunjukkan, ini loh gue sekarang. Nah, marahnya itu jadi seperti itu. Kalau menurut saya masih ada keterkaitan antara pernyataan yang pernah diungkapkan oleh seseorang tadi dengan masyarakat yang menanggapinya. Sehingga inilah implementasi yang dilakukan. Oke. Kemudian kalau melihat setelah kejadian ya Prof, kemudian kita melihat profil dari orang-orang yang tewas ini. Saya ingin sedikit mencermati bagaimana masa seperti seolah-olah kehilangan label dari tiap individu. Orang-orang ini kan sebenarnya bagian dari masyarakat juga ya Prof. Kalau kita kemudian lihat si pencuri ayam, terduga pencuri ayam itu adalah seorang ayah, seorang suami, kemudian ada juga seorang supir yang ternyata bukan begal. Apa yang terjadi ketika orang itu di dalam kerumunan mungkin menangkap kan sesuatu hal ya, tetapi menghabisi sampai kemudian mematikan, bagaimana rasa itu bisa hilang Prof ketika berada di dalam satu kemarahan kolektif, kemudian menyasarnya di dalam satu orang yang sebenarnya orang itu adalah anggota dari masyarakat sendiri. Bukan sasaran kemarahan mereka seharusnya. Iya. Kalau kita lihat memang kalau dari individu ya, itu seorang ayah, seorang suami yang pasti kalau dia misalnya tewas akan meninggalkan anak yang masih kecil apa udah dewasa, meninggal istri mungkin seperti itu kan. Itu adalah rentetan dari permasalahan yang ada. Tetapi pada masyarakat yang saat ini sedang marah, itu nggak pernah kepikir. Ya. Yang dia pikir itu hanya ini loh. Saatnya saya menunjukkan bahwa masyarakat itu bisa marah. Jadi yang namanya latar belakang yang dipersangkakan tadi, apa dia maling atau segala macam, ya nggak pernah diperhitungkan oleh masyarakat yang marah dan emosi. Yang namanya orang emosi kan lupa segalanya. Itu yang terjadi saat ini. Oke. Prof, ada juga satu pernyataan yang menurut saya cukup menarik. Ini dikatakan oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widianta, yang mengatakan bahwa aksi main hakim sendiri itu adalah gejala struktural yang lahir dari krisis hukum, ketimpangan ekonomi, dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Bahkan dia menyebut masyarakat itu sebenarnya hanya memantulkan apa yang selama ini mereka lihat dari praktek kekuasaan. Prof setuju tidak dengan pernyataan ini? Sangat setuju. Itulah memang benar seperti yang dikatakan tadi. Inilah kemarahannya masyarakat gitu loh. Dia bagaimana caranya mau melampiaskan kemarahannya? Kalau sendiri kan nggak mungkin.
gitu loh. Tapi kalau dia beramai-ramai, nah itu tadi, maka dilakukanlah seperti itu. Oleh karena itu, tolonglah gitu loh, lakukanlah sesuatu yang baik untuk masyarakat. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh mereka akan ditiru oleh masyarakat luas dimanapun, gitu loh. Jangan kita mengatakan orang luar negeri enggak loh. Kalau orang Indonesia kan di luar negeri, ya niru dia, gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi betul cerminannya. Jadi janganlah gitu loh mempertontonkan gitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum di depan masyarakat seperti ini. Iya. Apalagi sekarang media kan harus transparan. Apapun yang dilakukan pasti akan segera sampai. Mereka lihat dengan mudah, walaupun mungkin tidak sering nonton TV, tapi mereka lihat itu media massa, ya kan, media sosial yang selalu memberitakan segala macam hal. Nah, itu yang membuat masyarakat jadi terpancing emosinya. Iya, ya menarik juga melihat bagaimana sebenarnya ini kan daerahnya berjauhan ya Prof ya. Tetapi kita bisa lihat ini terjadi hampir semua terjadi di bulan Juli. Kita lihat ada di Bali, di Tasikmalaya, di Palembang. Dari perspektif sosiologi, bagaimana penularan ini bisa terjadi sebenarnya Prof? Kita nggak bisa mengatakan penularan ya, karena permasalahan yang dirasakan itu sama. Oke. Permasalahan dirasakan sama dimanapun. Nah, jadi ya siapapun yang merasakan ya akan melakukan hal yang sama. Bukan karena menularkan, ya dia kena juga enggak, sama yang di sana kan. Bukan karena media sosial begitu. Mungkin juga ada media sosial. Karena kan sekarang media sosial tadi saya katakan udah sangat transparan dan terbuka. Iya. Siapapun bisa mengakses. Itu tadi. Dan fungsinya sekarang lebih ke apa, Prof? Media sosial itu mempertontonkan apa yang terjadi di sini untuk apa? Semacam menginspirasi bahwa itu boleh dan dimaklumi untuk melakukan seperti itu atau seperti apa, Prof? Nah, sekarang media sosial kita jadi agak campur aduk ya. Tujuannya kan tadinya hanya untuk memberikan keterangan, informasi. Tapi kan informasi ada positif negatif. Iya. Akibatnya membuat orang termotivasi. Udah beda jadinya. Kalau tadi niatnya itu adalah sekedar informasi, dan sekarang sudah menjadi inspirasi untuk melakukan segala macam hal yang menurut dia dilakukan di sana bisa, di sini juga bisa. Kalau di sana boleh, di sini juga boleh. Nah, gitu. Dan sekarang efeknya menurut Prof C, publik kita menangkapnya itu bisa dimaklumikah? Atau lebih ke kayak masih berpikir bahwa wah kita tidak boleh main hakim sendiri dan mematikan orang hanya karena kesalahan seperti ini, atau lebih ke orang memahami bahwa mengapa massa marah dan massa bisa bertindak sejauh itu karena kemarahan sosial ekonomi yang tadi Prof katakan. Iya, menurut saya seperti itu. Jadi dia nggak lagi mempertimbangkan seorang suami, seorang ayah yang begini begitu. Enggak. Kalau dia melihatnya, oh lu maling, oke, hajar gitu kan, sampai habis gitu. Nah, ini justru yang harus segera diatasi oleh hukum kita. Hukum kita harus tegak, hukum kita harus tegas gitu loh. Kalau misalnya enggak diambil tindakan tegas, loh, itu akan terus. Dan terus daerahnya dari satu ke tempat yang lain. Mungkin lebih luas lagi. Sekarang bertindaklah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau menurut Prof dari melihat ini kan rangkaian kejadiannya cukup pendek ya, cukup berdekatan dan cukup banyak ya Prof terjadi. Negara menurut Prof C sudah bertindakkah, sudah adakah respon yang cukup cepat untuk melihat fenomena yang sebenarnya ini kan kecil-kecil ya Prof ya, tetapi kan bisa kemudian bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Iya, betul. Harusnya aparat itu segera bertindak. Tetapi pakai koma. Kenapa? Kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut sudah berkurang saat ini. Jadi mereka sudah nggak memperdulikan lagi. Loh, orang dibilang begitu kok, ya kita juga bisa begini. Nah, itulah yang terjadi. Oke, jadi turunnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum membuat masyarakat merasa bahwa mereka lah yang harus bertindak sendiri. Betul. Dan ini kan kalau yang kita lihat ya memang sasarannya juga masyarakat juga ya Prof, masyarakat kelas kecil juga. Padahal kemarahan yang dirasakan oleh publik kan mungkin bukan kepada mereka ya. Jadi kapan negara sebenarnya harus khawatir? Apakah sekarang memang harus khawatir dan segera bertindak? Ya sebetulnya negara harus khawatir. Karena sesuatu yang kecil kalau terus-menerus akan lama-lama membesar. Dan lama-lama menumpuk permasalahannya. Nah, mau sejak mana dan mau yang mulai dari mana si pemerintah tadi mau menyelesaikan. Hadirlah pemerintah ini.
hadir gitu loh. Nah, kata-kata hadir itu negara tuh harus hadir. Hadir apa? Selesaikan masalah ini. Karena kalau nggak diselesaikan, ya akan tambah rusak. Yang tadinya cuma maling ayam, besok maling apa? Tapi mereka tidak bisa menyentuh orang yang lebih tinggi stratifikasinya. Karena kan dia takut. Lagi pula kan kalau orang yang punya stratifikasi tinggi, banyak pengawal dan sebagainya. Kalau masyarakat biasa kan hanya lower class. Iya. Nah, itulah yang bisa mereka ambil. Jadi lower class ini memang agak rentan ya. Iya. Gitu loh. Dari masyarakatnya itu sendiri, dari kelompok mereka dihajar, dari kelompok yang di atasnya juga mereka jadi sasaran. Kasihan ini sebenarnya kelompok lower class ini gitu. Iya. Ini menarik karena yang Prof katakan itu memang banyak kemudian menjadi respon publik. Bayangkan seorang maling ayam bisa harus menanggung hukuman mati di amuk massa, sementara koruptor-koruptor yang kemudian mencuri uang negara seolah-olah tidak mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Dan mungkin masyarakat begitu enggan atau sungkan atau entah tidak berasa uangnya diambil oleh mereka atau seperti apa tuh, Prof? Gini, kalau misalnya kejahatan dari blue collar crime, itu kejahatan jalanan sebutannya ya, itu kan menakutkan bagi masyarakat itu sendiri, maka masyarakat itu bertindak. Tapi kalau kejahatan yang white collar crime, itu kan mereka nggak menakutkan, kadang-kadang kan memberi sedekah, ya kan, memberi makan gratis, terus kasih segala macam lah, gitu. Mereka senang. Karena mereka dibagi. Tapi mereka tidak tahu bahwa efek yang terjadi akibat dari perbuatan white collar crime itu sangat luas dibanding yang tadi blue collar crime. Itu kan artinya cuma satu titik. Kalau dia mungkin bisa lebih banyak. Tapi masyarakat takut dengan yang blue collar crime tadi. Gitu loh. Jadi yang namanya maling ayam menurut mereka itu menakutkan. Dia bisa maling ayam sekali, besok bisa lagi. Kalau sekarang ayam, besok bisa sapi. Nah, itu loh. Tapi kalau yang white collar crime tadi tidak menakutkan. Tidak menakutkan, tetapi sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat besar, gitu loh. Tapi masyarakat tidak takut karena tadi kan udah dibagi sedekah. Lucu ya, Prof, logikanya ya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Ya, jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya lebih ke krisis kepercayaan atau krisis kesabaran, Prof? Krisis kesabaran beda lagi nanti hitungannya, ya. Karena kalau krisis kesabaran nggak bisa dihitung kan. Nah, tapi krisis kepercayaan bisa dihitung. Kepercayaan itu bisa dihitung kenapa? Sampai mana negara itu dipercaya? Sampai mana institusi itu bisa dipercaya? Ketika dia bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kesabaran mah nggak ada. Ya kan, gimana mau ngitungnya kita? Nggak ada itu. Secara statistik juga bingung. Jadi ini lebih ke krisis kepercayaan berarti. Krisis kepercayaan. Oke. Dan bagaimana sebenarnya seharusnya pemerintah kemudian menunjukkan gestur bahwa mereka akan memperbaiki krisis kepercayaan ini sehingga masyarakat tidak merasa harus menjadi hakim sendiri di jalanan. Ya sekarang pemerintahnya udah benar sesuai dengan hukum. Kalau kita lihat ada yang masih melanggar hukum, ya itu masyarakat membaca gitu loh. Iya. Masyarakat membaca, oh dia aja bisa, kita juga bisa kok. Seperti itu. Nah gitu. Kalau dia bisa begitu, kita juga bisa lebih. Contohnya misalnya kan yang mengatakan bahwa saya cuma punya fotokopinya. Kemarin ini ada yang ketangkap karena tidak bawa STNK, tidak bawa apalagi BPKB gitu kan. Ada yang bawa SIM. Apa dia bilang? Silakan datang ke rumah. Saya ada kok SIM-nya sama STNK-nya, tapi di rumah, bukan di jalanan sini. Itu apa? Itu adalah pantulan dari apa yang dilihat. Nah, oleh yang dipertontonkan selama ini di berbagai media. Nah, dipertontonkan oleh pejabat. Diikuti sama rakyatnya. Rakyat itu kan cuma meniru, apalagi masyarakat Indonesia patuh-patuh. Iya. Kalau kemudian melihat dari sisi ini kan kita membedahnya mungkin dari sosiologi dan kriminologi ya, Prof. Ini kan sebenarnya ada dua kejadian pelanggaran hukum ya yang terjadi ketika main hakim sendiri. Jadi tindakan mencuri ayamnya atau tindakan begalnya itu memang terjadi, sementara tindakan pengeroyokannya juga terjadi. Nah, menurut Prof ini sebenarnya
bagaimana? Apakah yang kita saksikan ini adalah kegagalan negara untuk melindungi dua-duanya atau seperti apa, Prof? Ya, kalau dibilang kegagalan negara, ya iyalah negara gagal dalam hal menegakkan hukum itu sendiri. Kalau negara itu sudah menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, nah itu masyarakat juga akan patuh. Iya. Gitu loh. Tapi sekarang kan kita mengatakan negara gagal. Negara gagal menerapkan hukum. Nah kita lihat aja hukumnya banyak berubah. Hukumnya gonta-ganti. Ya masyarakatnya juga ingin seperti itu. Dia mengatakan kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak? Iya. Nah jadi mereka pun ingin menerapkan seperti yang hal itu. Karena kok dikecualikan ya, kita juga sama loh orang Indonesia. Jadi jangan kecualikan. Kalau mereka bisa membuat hukum, kita juga bisa. Apalagi kata tadi kata melanggar dengan kata kejahatan berbeda ya. Oh oke. Berbedanya bagaimana? Iya berbeda. Kalau kejahatan itu kan dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Nah tapi kalau pelanggaran itu yang bertentangan dengan di luar yang diatur dari hukum pidana. Itu. Jadi gak ketemu tuh. Oke. Tapi kalau misalnya kemudian masyarakat merasa mereka harus bertindak sendiri, menghukum, menangkap, memukul sendiri, itu apakah memang rasa takut terhadap hukum itu memang sudah tidak adakah sekarang atau bagaimana, Prof? Bukan, mereka kan yang namanya melakukan perbuatan yang tadi di Mbak sebutkan, itu memang itu bertentangan dengan hukum. Memang bertentangan kan gitu. Ya tadi karena rasa kecewa masyarakat, karena merasa bahwa kami juga bisa, bukan lo doang gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah, tanda petik bukan lo doang, gue juga bisa gitu kan. Nah, itu mereka melakukannya, mereka sadar kalau mereka itu melakukan, tapi ingin mempertontonkan kepada para pejabat. Ini loh masyarakat, kami juga bisa bertindak. Bukan Anda aja, kami juga bisa. Tetapi kasihannya tadi sekali lagi yang lower class itu yang jadi sasaran gitu loh. Kalau sama mereka yang di atas kan nggak berani, gitu loh, karena banyak penjagaannya. Nah kalau sama bang maling ayam atau siapa yang mau jaga, nggak ada yang jaga-jaga kan. Nah nggak punya bodyguard ya di situ. Iya, nggak punya. Prof, kalau dulu kan kita sempat ada di tingkatan di mana masyarakat punya pemahaman no viral, no justice ya. Jadi ketika mereka merasakan atau mengalami ketidakadilan, mereka akan bergerak untuk bagaimana caranya meningkatkan kesadaran publik secara luas melalui sosial media. Tetapi yang sekarang terjadi justru bukan lagi menggunakan sosial media untuk memviralkan, tapi mereka merasa mari kita selesaikan sendiri begitu. Apakah ini memang sudah level yang lebih membahayakan lagi menurut Prof? Ya kan tadi tujuannya dari media sosial itu kan pertama menginformasi kan, tapi sekarang menginspirasi. Iya. Ya kan? Dia sekarang melihat dia yang ada di situ, oh saya juga bisa gitu loh. Nah sekarang media sosial memiliki tanggung jawab. Iya, tujuannya tadi, ayo di sini kita begini, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ada salah satu di media sosial gitu kan, kami sedang ada di tengah ini demo begini bla 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 gitu kan. Silakan kalau mau ikut serta. Lah, itu kan namanya udah ngajak. Iya. Memotivasi kan. Udah beda. Kalau kemarin kan cuma orang dagang di media sosial kan, ini loh semuanya itu cuma sekedar informasi. Tapi sekarang silakan Anda datang ke sini, lihat begini. Itu udah menginspirasi. Sekarang tugasnya itu departemen itu tadi, kamu pergi kemana? Harusnya apa yang dilakukan, Prof? Lah tadi mestinya kan medsos itu kan melalui departemen komunikasi kan? Kan harusnya harusnya kan dia bisa menyaring. Oke. Ya kan, menyaring ini yang bagaimana, ini melanggar gimana, kan bisa atur. Bisa difilter begitu ya? Ya iyalah, filternya lain lagi tuh. Ya karena. Iya. Tapi aturan itu ada gitu loh. Emang departemen komunikasi nggak punya aturan? Yang mana yang boleh terus hidup itu media sosialnya atau yang sudah harus dibekukan? Dulu aja kita televisi banyak, media koran cetak banyak yang seperti itu. Kok sekarang bebas gitu loh. Kemana tugasnya, perannya apa ya? Oke. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, Prof. Ci. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Prof. Ci, saya ingin sekarang masuk ke bagaimana ada salah satu pejabat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang menyatakan sebuah sayembara untuk menangkap begal, dan dia mengklaim bahwa ada dampak psikologis. Dia mengklaim bahwa pelaku begal sekarang mulai menghilang setelah masyarakat mulai bergerak untuk menjaga lingkungan. Apa komentar Anda tentang ini? Bagus sih. Bagus. Efek psikologis itu berarti benar ya, Prof ya? Iya, bagus gitu kan. Artinya gini kan, kalau Kang Deddy itu membuat suatu gerakan yang membuat orang tercengang. Iya. Contohnya seperti kemarin, anak nakal masukin barak. Itu sesuatu yang orang lain mungkin nggak kepikiran ya gitu kan. Tujuannya bagus, ya. Seperti sekarang, kita harus bikin sayembara. Siapa yang nangkep begal dapat sekian. Bagus, ya kan? Tujuannya bagus gitu. Nggak kepikiran, barangkali pejabat lain nggak kepikiran gitu. Tapi secara hukum, ya itu bertentangan. Enak aja. Bertentangannya kenapa? Lah kan nggak bisa main tangkap begitu. Masa dia mau bikin hakim sendiri? Masa dia mau bikin aturan sendiri? Ya nggak bisa dong. Secara psikologis benar, pasti akan berkurang. Pasti orang jadi takut. Takut gitu kan? Orang lebih takut sama orang lain daripada sama aparat penegak hukum berarti ya? Itu makanya. Nah, tapi jangan salah. Ini yang namanya sayembara tuh bisa dibikin drama. Dibikin dramanya gimana tuh, Prof? Nah, misalnya ada satu kelompok. Kan yang penting dapat uang kan ya. Jadi ada main polisi-polisian. Nah, ya? dia main polisi-polisian, dia main maling-malingan. Oke. Gitu kan. Kita pura-pura. Lo jadi malingnya, gue yang nangkepnya. Misalnya seperti itu. Yang penting dapat duit. Yang penting dapat bagi dua nanti. Bagi dua. Waduh, bahaya juga kalau kayak gitu ya, Pak. Itu makanya. Jadi Kang Deddy nggak bisa begitu. Ya hukumnya di mana? Kan kita punya hukum. Kita negara hukum. Ya Kang Deddy nggak bisa begitu. Jangan berpikiran seperti gitu. Harus berpikir dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, positif dan negatifnya. Ya namanya perbuatan sayembara begitu. Ya orang juga bisa bikin skenario. Betul. Dan Ya kita, kan? dan kita terus tidak bisa membedakan mana yang lagi berdrama sama mana yang beneran ya. Itu makanya. Okay. Kan kalau di dalam sosiologi sebetulnya dramaturgi. Ada dramaturgi. Iya, Ya kan? iya. Nah kalau dia dibikin begitu, siapa yang rugi? Kang Deddy yang rugi. Iya. Dia keluar uang, tujuan tercapai enggak? Belum tentu. Tapi kalau sekarang orang mungkin jadi tidak mau melakukan perbuatan itu, bagus. Gitu loh. Kalau untuk takut-takutin. Tapi sampai mana ya Betul. ketakutan itu akan bertahan? Actionnya seperti apa? Iya. Di dunia ini orang itu akan berpikir positif dan negatif. Nggak ada yang berpikir lurus aja gitu. Karena pasti aja bercabang. Nah itu tadi, kalau misalnya dilakukan sama dia bikin drama, Kang Deddy mau bilang apa? Dia bisa menyelesaikannya. Terus dia mau tuntut kemana? Kan sulit. Kasihan juga Kang Deddy seperti itu. Ya memang tujuannya baik gitu loh ya. Tujuannya baik, tapi ya tadi. Kan pernah juga terjadi di wilayah Jakarta Barat kalau nggak salah. Iya. Ada salah satu RT yang mengatakan kalau ketangkep maling dapat sekian, kalau ini dapat sekian. Nah, masyarakat sekitar situ kan dia berusaha untuk tetap menjaga gambling, tetap memang positif gitu kan, gitu loh. Alhamdulillah tidak. Tapi kalau sudah dikeluarkan oleh seorang pejabat itu tingkat seorang gubernur, jangan lupa luas wilayah begitu terbuka dan kemungkinan itu juga terbuka untuk bikin drama. Saya kira malah khawatir Kang Deddy malah dibuat begitu sama mereka-mereka itu. Jadi ya harus buat dulu mekanismenya, aturannya seperti apa yang dimaksud dengan tujuannya Kang Deddy seperti itu. Oke, jangan langsung buka sayembara tanpa ada aturan-aturan begitu ya, itu. Prof. Oke, saya ingin membahas lebih rinci lagi soal redaksional ketika dia mengatakan sayembara itu. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Tetapi secara bahasa mungkin Prof, saya ingin dibantu untuk menganalisa. Kata-kata yang bisa melumpuhkan, apakah ini artinya mengirim pesan kepada masyarakat bahwa boleh melakukan kekerasan? Nah itu dia permasalahannya. Kok jadi main hakim sendiri? Kan tadi kan
saya udah ngomong gitu kan. Loh kok jadi mengizinkan? Mengapa mengizinkan untuk bermain hakim sendiri? Ya kan nggak boleh. Kita kan negara hukum. Kang Didi kan juga warga negara Indonesia, taat hukum dong. Jadi di bagian ini memang sangat literal terbaca mengizinkan berarti iya, ya, Prof. itu sangat terbuka itu. Iya. Dan itu akan ditafsirkan orang dengan bermacam-macam. Iya. Nah, gitu loh. Tadi benar apa enggak, tujuannya benar, baik tujuannya, tapi nggak bisa begitu caranya. Harus ada ketetapan mekanisme seperti apa, bukan dalam keadaan hidup. Terus boleh apa tadi? Melumpuhkan. Boleh melumpuhkan. Kata-kata melumpuhkan gimana? Apa kakinya nggak bisa jalan? Iya. Ayo. Batasan melumpuhkan itu juga apa? tidak jelas. Kriterianya apa? Kan nggak jelas. Ya nggak bisa begitu dong. Ini juga yang kemudian ditimpali oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid, yang mengatakan ini tuh himbauan KDM ya, agar kemudian warga boleh bertindak tegas asal jangan sampai mati, tanda kutip ya, Prof ya, asal jangan sampai mati. Ini menurut Usman Hamid merupakan pesan yang ngawur secara hukum dan dapat memicu pelanggaran HAM serius. Sangat. Pertanyaan saya, Prof, frase asal jangan sampai mati ini apakah kemudian menggeser lagi-lagi ya persepsi publik akan membaca ini seperti apa? Apakah boleh sampai melakukan kekerasan selama yang dilakukan, yang jadi sasaran amuk massa itu masih hidup atau bagaimana? Nah, ya itu seperti itu. Jadi artinya KDM mempersilahkan, mempersilahkan masyarakat melakukan penganiayaan. Padahal penganiayaan itu dalam hukum pidana nggak boleh, ya kan? Melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang penting tidak mati. Ya nggak bisa begitu dong. Ini bertentangan dengan hukum. Ya nggak boleh begitu. Ya karena dia pejabat makanya disebut pelanggaran hukum. Iya. Nggak bisa. Ini pelanggaran hak asasi. Apa-apaan kayak gitu. Dan saya nggak setuju tuh. Kalau dia membuat kriteria bukan kriteria dengan melumpuhkan. Kata melumpuhkan coba apa kakinya nggak bisa jalan. Atau gimana yang dimaksud dengan melumpuhkan? Masyarakat kita itu nggak semuanya terdidik dan nggak begitu paham dengan kata-kata itu. Kan semua daerah punya bahasa masing-masing dan beda-beda. Kata melumpuhkan apa? Gitu loh, nggak bisa. Interpretasi yang tidak dibatasi itu justru menjadi tempat yang berbahaya ya, Prof. Betul. Jangan seperti itulah. Oke. Saya bergeser lagi ke ada statement lain. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menganggap bahwa sayembara itu sebenarnya hanya kritik tajam kepada kepolisian yang dianggap tidak hadir, tidak bergerak dengan cepat dan tidak responsif. Kalau Prof melihatnya ini adalah kritik kepada kepolisian atau undangan kepada masyarakat, Prof? Kalimatnya Pak Kalimat KDM. Oh, kalimat KDM. Karena Adrianus Meliala melihat, oh ini KDM bukan benar-benar sedang mengundang masyarakat, tetapi ini sebenarnya sedang menyindir kepolisian. Oh, kalau menurut saya enggak. Oh, tidak? Tidak, menurut saya bukan begitu. Oke. Kan boleh aja ya berbeda-beda pendapat ya. Mungkin Prof Adrianus mengatakan seperti itu. Tapi bagi saya tidak. Saya melihatnya bahwa itu adalah suatu perbuatan yang mengajak masyarakat melakukan perbuatan hakim sendiri. Oke. Gitu. Jadi bukannya. Jadi ini seperti provokator dong, Prof. Itu makanya. Oke. Gitu. Kalau memang dia tujuannya untuk seperti itu, dilengkapi dengan kriteria. Gitu loh, apa yang dimaksudkan, bagaimana. Gitu, bukan dengan cara seperti itu. Itu kan mungkin KDM mengatakan begitu dengan rasa emosi. Iya. Ya kan, dengan rasa emosi karena ngelihat begitu tingginya kriminalitas seperti frustrasi itu. Mungkin ya dengan kasus-kasus kejahatan. Harus gimana caranya? Kalau zaman Pak Harto kan dulu dengan cara Petrus kan, hilang tiba-tiba gitu kan, langsung bergelimpangan gitu kan. Ya itu memang sudah tingkat tertinggi dari kejahatan dan tingkat tertinggi dari orang yang bingung mengatasinya tuh Pak Harto dulu tuh. Nah udah maka dia bilang Petrus dah gitu kan. Tapi memang turun kan. Angka kejahatan waktu itu turun banget gitu loh. Nah gitu. Tapi kan dia sudah punya kriteria. Kriterianya tuh orang yang melakukan perbuatan ini karena begini-begini. Terus korbannya seperti apa? Itu ada. Coba nanti dibuka di YouTube barangkali itu ada gitu. Tapi kalau ini apa KDM itu emosi itu. Emosi dia karena udah pusing bagaimana mengatasi kejahatan seperti ini. Ya udah yang penting
bisa melumpuhkan. Mungkin maksud dia melumpuhkan itu sekedar menangkap. Iya. Tapi masyarakat mendengar kata melumpuhkan, kalau kakinya dilumpuhkan sama kan, lumpuh juga kan. Iya. Jadi nggak bisa begitu. Iya. Tolong dibuat. Kata-kata pejabat itu kan sesuatu yang perlu diikuti orang. Betul. Nah, jadi jangan sembarangan berbicara gitu loh. Oke, tapi kalau kenyataannya ternyata angka begal turun, Prof, apakah kemudian bisa diklaim bahwa kebijakan saya memang berbuah hasil yang manjur nih? Iya, kan tadi tujuannya memang kan dia untuk mengurangi perbuatan tersebut. Mungkin kalau itu orang rasa takut. Iya. Karena rasa takutnya bukan takut dengan kalimatnya si Pak KDM ya, bukan KDM takutnya. Takut tadi diamuk massa. Diamuk massa. Nah itu, bukan takut sama KDM-nya. Dia takut sama diamuk massa. Kalau gue diamuk massa gimana? Mati konyol. Contohnya yang gitu kan, yang di Jatiluhur kan. Iya. Kita belum tahu tuh kasus kelanjutannya seperti apa kan. Bayangkan coba anak kecil sekecil itu, dia panggil ayah-ayahnya gitu kan, ternyata ayahnya sudah mati dengan cara tangannya diikat gitu, dicemplungin gitu. Kayak mana gitu orang tuh, apa udah nggak ada rasa kemanusiaan lagi gitu kan. Nah di situ, nah apa yang dimaksudkan, makanya tolong KDM itu dibuat kriterianya sampai jelas gitu loh, sampai orang itu tidak bisa salah tafsir dengan segala ucapannya. Oke. Ada lagi juga yang cukup menarik nih, Prof. Karena kan kita mencoba memotret bagaimana statement-statement antar pejabat ya, Prof. Di kepolisian Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto mengatakan, ini saya kutip ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling ya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan berarti semua yang sedang tidak bekerja langsung siskamling. Siapa tahu ketemu begal, ditangkap, diserahkan ke pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian melapor ke Pak Gubernur atas bantuan warga sehingga nanti akan dapat bonus dari Pak Gubernur. Ini satu, Prof, ini menarik. Kemudian kontras dengan lanjutannya, Pak Kapolda mengatakan resiko tentu saja kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Ini mungkin bisa kita artikan ini memang selain menyemangati untuk menangkap, tapi diminta untuk tidak main hakim sendiri. Namun pembelaan diri juga penting ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun. Segera informasikan kepada kepolisian, kepolisian wajib merespon dengan cepat. Secara komunikasi sosial, Prof, ini dua pesan ini ditangkap seperti apa oleh publik, Prof? Ya, namanya pejabat di bawah gubernur. Iya. Tentu kan dia harus bisa memahami perintah gubernurnya. Harus sejalan dengan gubernurnya. Ya. Harus dipahami dulu sama dia kan. Terus dia melakukan suatu tindakan yang sesuai kan gitu. Nah, kan kalimatnya tadi melumpuhkan. Kan bingung polisi melumpuhkan seperti apa? Iya. Karena kata polisi melumpuhkan dengan kata-kata Pak Gubernur melumpuhkan kan berbeda. Iya. Tidak mungkin sama. Karena gubernur tidak mengeluarkan kriteria melumpuhkan itu apa. Makanya ini Pak polisi memberikan kriteria sendiri tuh seperti itu tadi. Jadi kalau menurut saya itu saking kebingungan mau seperti apa kata melumpuhkan gitu. Jangan sampai mati gitu kan. Iya. Ya, akhirnya seperti itulah keluarlah pernyataan-pernyataan yang kita lihat lucu. Nah, menurut saya gitu. Kenapa? Ini berusaha, para pejabat di bawah gubernur berusaha menyesuaikan seperti apa yang diinginkan oleh gubernur. Nah itu. Oke. Jadi ya menarik di sini seolah-olah dibolehkan ketika membela diri, kalau orang yang melawan boleh, tetapi diusahakan agar tidak banyak luka. Ini menarik loh Prof ketika mengatakan ini, karena kemudian mencoba memberikan batasan-batasan di mana kemudian boleh melakukan penyerangan, tetapi tolong jangan sampai lukanya banyak. Iya tadi biar jangan nggak mati gitu kan. Nah itu kan tadi kan bilang itu kebingungan bagaimana memahami apa yang diinginkan dari gubernur. Sehingga Polda harus gimana ya? Oh boleh, karena kan tadi kan siapa yang bisa menangkap berarti kan boleh. Makanya ada kata-kata boleh. Iya. Nah, tapi tidak sampai mati. Ya, yang penting jangan luka-luka banyak. Kan gitu kan? Itu adalah apa ya, kalimat yang bisa diusahakan agar sesuai dengan kalimat yang dikeluarkan oleh gubernur. Namanya juga pejabat di bawah gubernur, ya dia kan harus sesuai. Nah, tapi kan bingung mau seperti apa sih si gubernur kita ini? Nah, itu. Pada intinya sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh pihak kepolisian juga kalau di sini terbaca tidak, Prof, bahwa
biarkan saja kami yang menindak. Masyarakat seharusnya tidak perlu harus melakukan itu. Tersampaikankah? Ya kan pesan biasanya seperti itu? gini, kalau pihak kepolisian tuh silahkan melapor pada kami, gitu kan ya, silahkan melapor pada kami, nanti kami yang menangani. Ya kan memang itu tugasnya polisi. Iya. Ya kan polisi kan harus mengayomi masyarakat, kan tujuannya benar, polisi juga benar begitu, serahkan ke sini gitu kan. Nah tapi kan polisi yang ada di wilayah itu tidak bisa bertentangan dengan instruksinya gubernur. Oke. Ya kan dia harus sesuai. Iya. Kalau nggak sesuai, ya berarti kan ada dua pemerintahan dong. Nah itu yang sedang dijaga oleh Oke. mereka. Oke, baik. Bila pernyataan pejabat sudah dilepas ke publik, masa kemudian bergerak sesuai dengan perintah gubernurnya, cukupkah negara menghimbau? Kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan di segmen terakhir ini, Prof. Ci. Ini kalau kita atau saya mau mundur sedikit, Prof. Apa yang terjadi di bulan Juli ini, berbagai rangkaian peristiwa main hakim sendiri. Kalau kita tarik ke 1 tahun sebelumnya di bulan Agustus, mungkin tidak pengeroyokan, tetapi kita pernah menyaksikan bagaimana massa menyerang rumah-rumah pejabat, menjarah rumah-rumah pejabat. Pada waktu itu beberapa anggota DPR, ada mantan Menteri Keuangan waktu itu menjadi korbannya. Apakah Prof. Ci melihat itu memang sudah bibit-bibit awal sebenarnya, bibit-bibit yang sama yang kita saksikan hari ini? Ya kan dibilang bibit-bibit sih. Masyarakat memang sudah marah. Memang sudah marah dari setahun yang lalu. Oh iya. Atau lebih jauh lagi daripada Iya, itu? dari yang pemilu itu juga udah marah. Gitu loh, udah marah banget gitu loh. Istilahnya marah sekali masyarakat itu dengan kelakuannya mereka. Nah, rasa mereka diacuhkan ketika masyarakat menerima ketidakadilan, kan mereka tidak membela. Anggota DPR itu tidak membela, malah mereka joget-joget, menari-menari gitu-gitu kan. Nah, masyarakat marah kenapa? Karena dia kan merasa duit lo tuh bayar pajaknya kami loh. Sekarang bisa loh seperti itu. Kita nggak diselesaikan, sementara dia seperti itu senang-senang. Nah, marah. Nah, marahnya itu tidak selesai. Dia marahnya masyarakat itu, ya masyarakat kan banyak loh ya. Bukan hanya individu beberapa orang yang melakukan penyerangan, tidak. Semua masyarakat marah. Nah sekarang ada lagi nih yang bikin tambah emosi gitu kan. Dengan segala kebijakannya lah, dengan segala aturannya lah yang berlaku di masyarakat. Dan masyarakat merasa ini kok tambah mencekik gitu kan. Iya. Nah tambahlah emosinya, bertumpuklah marahnya masyarakat. Nah dilampiaskanlah dengan cara seperti ini. Oke. Gitu loh. Jadi ini adalah marah yang sudah bertumpuk gitu loh. Nah kita khawatir lebih besar lagi. Apa mau kayak tahun 98 dulu? Ya janganlah gitu loh. Ayolah baik-baikin tuh rakyat gitu loh. Oke. Agar mereka itu turun marahnya. Iya. Maka care-lah kepada masyarakat gitu loh. Jangan kayak gini. Terus-terusan seperti ini, amuk masanya itu, wow. Jadi kalau menurut Prof sebenarnya apa yang kita saksikan sekarang, memang kan sasarannya adalah masyarakat kelas bawah ya Prof yang terjadi saat ini. Itu bukan tidak mungkin nanti akan lebih besar lagi dan mungkin menyerang ke level-level masyarakat kelas atas juga. Kemungkinan itu pasti ada. Kemungkinan itu pasti ada. Karena sekarang kan seperti mempertontonkan, memberikan warning kepada aparat. Iya. Kami sekarang di kelompok bawah seperti ini. Satu saat kami juga bisa ke kelompok Anda. Kalau Anda terus-terusan membuat kami marah. Oke. Nah gitu. Itu makanya. Jadi masyarakat itu jangan dianggap apa gitu loh. Nggak ada. Masyarakat itu banyak gitu loh. Karena negara ini hidupnya kan dari pajaknya rakyat. Iya. Nah kalau rakyat sudah marah seperti itu bagaimana? Dengan segala penekanan, segala kebijakan yang dikeluarkan yang memberatkan masyarakat, masyarakat pun ada batas kesabarannya, gitu loh. Jadi khawatirlah kita. Iya. Makanya sekarang kan beredar tuh, yang namanya di media sosial mau demo tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Untuk pengusaha, ya mengantisipasi lah segala macamnya. Nah itu. Oke. Kalau kita boleh bikin evaluasi sedikit ya, Prof. Ini untuk masing-masing elemen ya. Mungkin kita mulai dari aparat dulu.
apa evaluasi untuk mereka? Ketika tadi Prof mengatakan, ya ini kan ketidakpercayaan kepada aparat itu tidak pernah bergerak cepat, tidak pernah responsif terhadap laporan masyarakat. Saya ingin mungkin memotret bagaimana kejadian-kejadian main hakim sendiri itu kita bisa lihat seolah-olah aparat itu tidak berdaya, Prof. Ketika massa lebih besar, tidak ada yang bisa menghentikan proses penghakiman massa itu sehingga kemudian tidak menyebabkan hilangnya nyawa. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh aparat agar ini kan kadang-kadang kita melihat di video puluhan orang yang mengeroyok, nanti terus kemudian kita melihat proses hukumnya mungkin hanya 3 atau 4 orang yang diproses sebagai tersangka. Apa catatan Prof untuk ini? Gini loh, ketika amuk massa, ya sebutnya amuk massa terjadi, tentu jumlah massa pasti akan lebih besar daripada Jumlah anggota aparat kepolisian. Nggak mungkin bisa ngimbangin. Nah sekarang kalau dikatakan polisinya nggak bertindak, udah. Tapi apa daya? Karena apa? Jumlah massa yang marah dibanding dengan aparatnya nggak imbang. Jadi memang bisa dimaklumi kalau ketika dalam peristiwa seperti itu aparat memang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah bukan di masa waktu itu kan sudah kejadian sebelumnya. Artinya aparat itu harus punya wibawa. Wibawa yang mana? Tegakkan hukum. Kalau ke aparatnya itu sudah menegakkan hukum, sudah berwibawa hukumnya, ya nggak akan ada amuk massa. Ini kan karena emosinya masyarakat terhadap apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi dia seperti itu. Jadi bukan pada saat itu kita baru menilai, nggak bisa dong. Yang sebelumnya loh. Sebelumnya itu ada apa? Oh karena ini hukum tidak tegak gitu kan. Aparatnya tak berwibawa. Masyarakat ngamuk. Nah itu. Oke, tapi kalau setelah kejadian Prof mungkin menganalisa bagaimana proses hukum terhadap kasus-kasus amuk massa, Prof. Itu kan kadang-kadang memang agak sulit ya kemudian untuk meningkatkan kepenyidikan, kemudian melihat mana-mana saja bukan cuma sekedar provokator tetapi juga yang menjadi eksekutor. Apa catatan Prof tentang penindakan aparat hukum untuk kasus-kasus yang amuk massa seperti ini? Ya kan biasanya aparat kan bertindak berdasarkan sistematik ya. Sistematik yang dilakukan adalah aturannya siapa yang menjadi tokohnya, siapa yang menjadi provokatornya, siapa yang menjadi komandan lapangan, orang-orang itu, gitu kan. Komandan itu memang tidak dipilih kalau di masyarakat kan yang siapa yang bersuara hajar gitu kan. Nah itu yang kita anggap sebagai provokator atau sebagai komandannya lawan terus, nah itu kan termasuk yang di sana. Nah maka polisi itu akan menindak mereka, gitu loh. Bukannya yang tadi yang terpengaruh, yang ikut-ikutan. Makanya di masyarakat mengatakan kalau kita rame-rame, wah kita nggak bakalan kena hukum. Karena apa? Yang akan dihukum itu adalah yang menjadi pimpinan-pimpinannya, gitu loh. Walaupun pimpinan amuk massa itu nggak ada, tapi kan polisi melihat siapa yang nyuruh hajar, lawan gitu. Nah, yang itu yang dipegang sama polisi. Tapi secara hukum bisa kena ya, Prof? Maksudnya dengan alasan bahwa kita memukuli maling itu tidak akan kemudian lolos dari pidana ya, kan? Nggak bisa lah. Memang bisa, itu kan teman hakim sendiri. Negara kita negara hukum, masa iya bisa begitu? Ya nggak bisa. Kalau dia mau begitu, tangkap tuh maling, bawa ke polisi. Itu baru benar. Tapi kalau dipukulin dulu kayak gitu, nah kenapa masyarakat sampai memukuli? Karena masyarakat nggak percaya gitu loh. Kalau ditangani polisi pasti dia lepas. Nah kalau dapat dia lepas, gua hajar duluan. Kan seperti itu. Itulah cara berpikirnya masyarakat. Beda dengan tindakan hukum. Nah itulah yang terjadi. Makanya ya, kita tidak bisa mempertemukan antara logika berpikirnya pihak kepolisian dengan logika berpikirnya masyarakat. Nggak nemu gitu loh. Nah itu ya sulitnya. Kalau untuk negara dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan negara, Prof? Kondisi rakyatnya tidak percaya terhadap sistem hukum. Nah, sekarang kalau kita lihat permasalahannya ke negara itu sudah menegakkan hukum belum? Dengan benar, mengikuti aturan hukum dengan benar. Kalau misalnya di sana aja tidak benar, ya masyarakat di bawah kan mencontoh. Kan tadi sudah dikatakan, apa yang dilakukan pejabat akan dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau untuk bisa benar, ya lakukan dulu yang benar, masyarakat akan niru kok. Sesimpel itu ya berarti, Prof. Untuk pejabat-pejabat, Prof, pejabat-pejabat yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan seolah membolehkan masyarakat untuk menangkap atau menindak sendiri pelaku kejahatan,
Prof Ci, sarannya apa? Dibiarkankah, ditertibkankah, diimbau atau di apa, Prof? Ya dari pejabat itu ya jangan begitu dong. Kalau memang mau menghentikan, mau berbicara, lengkapi segala macam kriterianya sehingga jelas bagi masyarakat untuk melaksanakan. Bukan hanya celotehan. Kalau saya mengatakan itu kan celoteh. Iya. Ya kan? Nah jangan celoteh dong. Kan seorang pejabat. Jadi buatlah secara struktur apa yang dimau. Masukkan ke dalam peraturan begitu ya. Nah itu Oke. buat suatu aturan yang benar. Kan negara kita negara hukum. Ayo tegakkan supremasi hukum gitu. Mungkin kelamaan kali Prof kalau bikin peraturan dulu nanti keburu terlalu banyak. Bukan gitu. tuh kebanyakan celoteh. Kebanyakan celoteh ya Prof. Oke. Kalau mungkin kembali lagi ke yang lebih konkret Prof. Ini kan sebenarnya semangat dari sayembara itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa lebih sadar dengan keamanan sendiri ya, keamanan lingkungan. Jadi bagaimana sebenarnya membangun siskamling tapi tanpa kekerasan, Prof? Ya sebetulnya kalau menurut Sutherland ya, atau menurut Durkheim, kejahatan itu berdampak positif loh. Kejahatan berdampak positif. Ya. Bagaimana tuh Prof? Misalnya ada maling di suatu tempat, maka secara intelektual itu akan menjadi baik. Ideologinya mereka kan ngumpul sama-sama kan. Kita tuh harus menegakkan Pancasila. Mereka sama-sama kan Meningkatkan kesatuan. Pancasila. Kemudian kita harus membagi tuh. Makanya kalau orang miskin tuh dikasih makan. Mereka kan bersama-sama memberikan sumbangan. Itu gara-gara ada maling. Secara ekonomi. Makanya kalau ada maling, pasang tuh CCTV, pasang tuh portal, pasang tuh kunci. Tukang kunci, tukang portal, ya kan tukang besi, tukang las besi. Laku kan? Itu dampak positif. Ada banyak dampak positifnya ya Prof. Oke. Betul. Secara budaya yang tadinya mereka sendiri-sendiri, sekarang mereka berkumpul. Secara sosiologi sosial yang tadinya nggak kenal, mereka kenal, berinteraksi bersama, menjaga lingkungan. Bagus kan? Oke, bagus. Iya. Secara teorinya bagus, Prof. Tetapi kenyataannya apakah susah dilakukan? Karena kalau yang Prof katakan tadi sebenarnya memang itu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak kemudian memisahkan orang-orang yang kemudian benar-benar di bawah garis kemiskinan yang kemudian terpaksa untuk berbuat kriminal. Artinya gini loh, di negara kita tuh semenjak keluarnya peraturan pemukiman 135 tuh 1 rumah mewah, 3 rumah yang biasa, ya gitu yang sedang, yang 5 itu yang rumah era asasi. Yeah. Kalau itu dilakukan, berarti itu kan sudah dilakukan suatu pengelompokan. Nah, akibatnya yang kelompok era asas tadi, S-nya banyak itu, mereka kan jadi satu kelompok. Mereka akan selalu bersama-sama, mereka akan selalu berinteraksi. Kan berarti ada sesuatu yang terjadi perkumpulan bersama. Iya. Nah, akibatnya apa? Dia, oh iya yang ini begini, yang ini begini. Interaksi yang terlalu intensif di antara mereka, karena timbul rasa iri, jadi marah. Nah, akibatnya tadi, yang kelompok elit tadi akan terpisah makin jauh dengan kelompok yang di bawah tadi. Padahal program pemerintah dulu, yang program perumahan 135 itu kan bagus banget. Sebenarnya idealnya bagus ya. Bagus gitu loh. Maksudnya mereka satu komplek bisa bersama-sama, saling bantu, saling bisa memahami. Tapi kan nggak mungkin. Yang satu itu mengatakan itu bukan kelas gue. Nah, begitu terjadi hal tadi udah diatasi dengan cara tidak ada lagi 135. Sekarang adalah kelompoknya. Yang satu semua. Yang kelompok 3 semua. Yang kelompok 5 semua. Nah, akibatnya makin jauh tuh jurangnya. Kita lihat perumahan-perumahan yang pertama tadi. Perumahan kelas 1. Mereka peduli enggak? Enggak. Dengan yang kelompok 5 tadi, enggak peduli kan? Akibatnya apa? Jurang pemisahnya makin jauh. Rasa cemburu, rasa iri, rasa marah semakin membara di kelompok 5 tadi. Kelompok 5. Nah, itu. Jadi kita melihat ya seperti ini nih terjadi. Iya. Maka mengerikan. Tapi pemerintah gimana? Ya coba jangan dibikin lagi eksklusif kayak begini. Itu kan kelompok 1 udah jadi eksklusif kan? Iya. Nah, mereka dengan kelompok 1 semua, kan mereka semuanya indah. Tapi kan kita nggak tahu di dalam rumah indah tadi ada apa isinya.
Nah, ternyata kan narkobaan di situ, perdagangan perempuan ada di situ, perdagangan organ ada di situ barangkali. Kita nggak tahu. Iya. Nah, itu kan jadi ya pemerintah harus aware lah sama keadaan yang seperti ini gitu loh. Oke, cukupkah dengan menghimbau, mengedukasi, Prof? Itu kalau lagi aman kali ya. Jadi yang dibutuhkan saat ini harus lebih konkretnya bayangan Profesor seperti apa? Ya tegakkan hukum yang benar gitu loh. Oke. Tegakkan hukum yang tegas sehingga kita punya kepastian. Iya. Kita nggak punya kepastian sekarang. Nah, kita udah kemarin dipertontonkan tuh. Yang ada emas banyak-banyak. Saya juga pengen tuh 1 batang aja boleh kali ya. Iya, semua dapat orang gitu juga kan. pengen Semua sih, orang kan Prof. seperti itu berbicara Iya. gitu. Terus gitu loh. Duitnya dikemanain ya? Sebanyak begitu kalau ditangkap uangnya kemana? Mau dikemanakan? Dibagi ke kita, ke rakyat. Boleh dong turun harga telur. Boleh dong turun harga cabai. Ayo, dengan uang udah banyak tadi. Kemana? Oke. Paling tidak mulai dari kasus-kasus yang besar, menyita perhatian publik, pemerintah harus bisa atau negara harus bisa menunjukkan bahwa memang benar-benar bisa menegakkan keadilan, begitu, Ya. Prof? Oke. Terakhir mungkin, Prof, dengan kondisi krisis kepercayaan saat ini, masyarakat tidak percaya pada siapa-siapa, menurut Prof C, siapa yang masih bisa didengar oleh publik untuk bisa menyampaikan pesan bahwa meskipun kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kita dalam kondisi sakit, kita dalam kondisi penuh amarah, tetapi kita masih punya logika manusia dasar untuk tidak menghakimi sesama warga masyarakat sampai tewas di jalanan. Ya itu sebenarnya larinya ke kontrol sosial ya. Kontrol sosial yang Dan siapa yang bisa menghidupkan kontrol sosial itu ya, lagi? kontrol sosial itu kalau sekarang kita mau melihat kepada yang di atas, mencontohkannya enggak ya. Kita mau kepada kelompok-kelompok tertentu juga mereka dipertontonkan hal-hal yang juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Balik lagi ke hati nurani. Oke. Ya kan? Balik lagi hati nurani. Bagaimana mereka bisa nggak mempertahankan diri untuk tidak seperti itu? Mungkin balik lagi ke karakternya orang masing-masing kali ya. Nah gitu loh. Karena saat ini ya kalau menurut saya nggak ada orang yang bisa dipercaya. Nggak ada orang yang bisa dipercaya, Iya. Prof. Aduh, menyedihkan sekali, Prof. Kalau Iya dengar makanya seperti itu. jadi nuraninya dia sendiri sebenarnya. Oke, jadi kembali ke unit-unit terkecil lagi berarti, Iya. Prof. Oke. Coba dirinya dia itu, apakah benar hatinya dia rela menghajar orang? Apakah hatinya rela menganiaya orang? Kan mungkin hati kecil dia yang menyatakan tidak kan. Ikutilah itu hati nuraninya gitu loh. Oke. Saya yakin kok setiap orang itu pasti punya hati nurani yang baik dan bagus gitu loh. Karena sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Iya. Gitu loh. Tapi kalau mau kita menuntut seperti si A, si B, si C, nggak bisa. Karena sudah seperti itu. Iya. Pada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Enggak juga kok. Karena kita mau melihat sendiri, dipertontonkan oleh berbagai media, dan dipertontonkan di media sosial juga. Oh, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Siapa sekarang mau dipercaya? Percayalah pada diri kita, bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof C untuk Sama-sama. waktunya bersama kami di Ya. Kasih Paham. Dan pemirsa, cara sebuah bangsa memperlakukan orang yang bersalah menunjukkan kualitas peradaban mereka. Semoga perbincangan malam ini bisa mengembalikan lagi perspektif kita bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang rakyatnya paling berani menghukum, melainkan negara yang rakyatnya masih percaya hukum. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.